Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Afindra dengan NIM C0 dan 023039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Yang pertama kita ke definisinya, yaitu definisi PPh pasal 21. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Selanjutnya ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri di negeri dari Indonesia. Selanjutnya ada pengertian PPh pasal 21 final. PPh pasal 21 final adalah pemotongan pajak dari penghasilan tertentu yang bersifat final. Contohnya contoh penghasilan finalnya pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, dan honorarium yang bersifat tidak rutin. Selanjutnya ada juga pemotongan yang dilakukan dengan tarif tetap tanpa perhitungan lebih lanjut di akhir tahun. Selanjutnya kita ke subjek dan objek PPh pasal 21 final. Yang pertama, subjek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Selanjutnya ada juga objek pajaknya, yaitu penghasilan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang seperti pesangon, uang pensiun, dan tunjangan hari tua. Kemudian tarifnya bervariasi berdasarkan jenis penghasilan. Contoh, pesangon 5% sampai dengan 25% sesuai layar penghasilan. Selanjutnya ada pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri atau SPLN dari Indonesia. Penghasilan SPLN bisa berasal dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa. Pemotongan pajak oleh pihak yang memberikan penghasilan di Indonesia. Selanjutnya ada subjek dan objek PPh pasal 26. Subjek pajak yaitu SPLN yang menerima penghasilan dari Indonesia, baik orang pribadi maupun badan. Adapun objek pajaknya yaitu penghasilan dari Indonesia seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Tarif umumnya yaitu sebesar 20% dari penghasilan bruto atau sesuai tarif P3B yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda jika berlaku. Berikut ini adalah perbedaan PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26. Dari segi aspeknya PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 sebagai berikut. Subjek pajaknya yaitu di PPh pasal 21 ialah orang pribadi dalam negeri, sedangkan PPh pasal 26 yaitu SPLN atau orang pribadi atau badan. Selanjutnya objek pajaknya di PPh pasal 21 penghasilan tertentu berupa pesangon, pensiun, dan lain-lain. Kalau di pasal 26 yaitu dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, dan lain-lain. Kemudian ada tarif. Tarif di PPh pasal 21 yaitu bervariasi sesuai jenis penghasilan. Kalau di PPh pasal 26 yaitu 20% atau tarif P3B. Selanjutnya ada sifat pajak. Kalau di PPh pasal 21 final yaitu final, sedangkan di PPh pasal 26 yaitu tidak final. Selanjutnya kita ke materi yang selanjutnya, yaitu kewajiban pemotongan pajak. Pemotongan PPh pasal 21 final, perusahaan atau pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak di dalam negeri. Selanjutnya pemotongan PPh pasal 26 yaitu pihak yang memberikan penghasilan kepada SPLN seperti perusahaan yang membayar royalti, dividen, atau imbalan jasa. Berikut adalah contoh kasus PPh pasal 26. Kasus PT ABC membayar royalti sebesar 100 juta kepada seorang ahli dari luar negeri. Perhitungannya seperti ini. Tarif PPh pasal 26 yaitu 20%. PPh yang dipotong yaitu 20% dikali 100 juta mendapatkan hasil 20 juta. PT ABC harus menyetorkan PPh sebesar 20 juta tersebut ke kas negara Indonesia. Selanjutnya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. P3B adalah perjanjian antara dua negara untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Selanjutnya, SPLN dapat menggunakan tarif yang lebih rendah sesuai dengan perjanjian 3B.
Berikut contohnya itu tarif royalti menurut P3B bisa lebih rendah dari 20%, misalnya 10%. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.